sia-sia. Anda cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga dengan pertobatan Anda kalau penyesalan Anda tidak sungguh-sungguh. Parahnya adalah membuat hidup kita, kesakitan kita, borok-borok hidup kita semakin parah. Sampai-sampai nanti kita sendiri tidak berdaya untuk mengobatinya. Pertebal terus, karena si jahat senjatanya selalu lebih runcing daripada sebelumnya. Cakep nggak istilah itu? Betul, Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda saat nonton ini lagi di rumah, lagi di kantor, lagi di luar rumah, lagi di mobil, atau di mana? Tolong tulis di kolom komen. Romo tahu aja kalau saya tuh sambil nyetir, Romo. Hati-hati sambil nyetir. Matanya tetap di jalan, kupingnya bolehlah dengar Bible Learning. Anda yang ada di luar rumah, ya dong Romo, kan kami harus kerja Romo, kan kami harus beraktivitas Romo. Tapi saya yakin banyak orang yang menonton video Bible Learning ini dari rumah. Saudara-saudaraku, kalau saya tanya kepada Anda itu tipe orang rumahan atau orang yang suka keluar-keluar? Kayaknya lebih enak di luar rumah, Romo. Ada dua tipe. Ini bukan soal, yang ini bagus, yang ini nggak bagus. Bukan itu, tapi tipe orang. Siapa yang kalau di rumah tuh rasanya enak, Romo. Tenang. Sekarang keluar rumah, Romo. Wah, duit lagi. Ya nggak? Lebih baik udah di dalam rumah aja. Lebih hemat katanya. Masak sendiri, bersih sendiri, semuanya sendiri, bisa hemat, Romo. Apalagi situasi yang sekarang ini harus kencengin ikat pinggang, kenceng-kenceng, Romo. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang sukanya memang beraktivitas di luar rumah. Karena kalau di luar rumah, Romo, rame, Romo, nggak sepi, nggak bosen, Romo. Anda tipe yang mana? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video saya kali ini, saya akan menyinggung soal rumah. Rumah adalah simbol kediaman. Rumah, tempat orang-orang yang tinggal di dalamnya bisa beristirahat, bisa saling berinteraksi, saling ngobrol, saling cerita, tidur, makan bersama, nonton TV bersama, beraktivitas bersama di dalam rumah. Panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan, aman dalam lindungan Tuhan. Romo, kalau saya di dalam rumah, Romo, saya merasa aman. Karena apa? Anda menguasai, cuman Anda yang paling menguasai rumah Anda, kamar Anda, barangnya di mana, jendelanya di mana, kulkasnya di mana, remote TV-nya di mana. Anda nyaman karena Anda menguasai rumah Anda. Anda tahu betul, kenal betul bagaimana rumah Anda. Kamarnya ada berapa, kamar mandinya di mana, lantai 2 itu ada apa aja. Anda yang paling tahu, bukan? Termasuk juga, Romo, orang-orang pada nggak tahu aja, Romo, rumah saya masih cicilan, Romo. Orang-orang waktu datang berkat rumah, wah rumahnya bagus ya. Tapi Romo itu kalau mau dilihat-lihat, Romo, semuanya ada stiker U. U apa, Romo? Utang. Atau C, cicilan. Saudara-saudara, apapun bentuk rumah kita, apapun status rumah kita akan merasa aman, tentram, dan damai kalau rumahnya nyaman untuk ditinggali dan juga orang-orangnya yang tinggal di dalamnya enak, Romo. Nggak saling ngoceh-ngoceh, nggak saling teriak-teriak, nggak saling bertengkar, nggak saling berkelahi, nggak saling segala macam lah. Karena apa? Ada kasih yang dipancarkan di dalam rumah itu sejak dini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Kitab Yesaya bagian-bagian awal sudah ada nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Romo, nubuat itu apa sih, Romo? Bahasa Inggrisnya oracle. Sebuah perkataan nabi yang berasal dari Allah tentang masa depan sebuah bangsa atau keadaan yang akan terjadi di masa depan. Nah, waktu itu saya sudah mengatakan konteks dari Nabi Yesaya adalah bangsa ini, bangsa Israel penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka dari itu, seperti yang sudah kita tahu, kalau bangsa ini tidak setia, ujung-ujungnya adalah
hukuman demi hukuman. Maka kita bisa melihat ketidaksetiaan menjadi kunci utama dari dosa orang-orang Israel. Saudara-saudara, jangan mulai-mulai untuk tidak setia dari hal-hal yang kecil. Betul, hidup doa, baca firman Tuhan secara teratur, itu kita melatih kesetiaan kita. Betul-betul, nggak ada yang menilai, nggak ada yang menghakimi. Tapi bagaimana kita dengan mencoba buat setia dari hal-hal kecil. Doa pagi, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum berangkat ke kantor. Itu kesetiaan, saudara-saudara. Kalau orang belajar setia dari hal-hal kecil, dia akan belajar juga setia terhadap hal-hal yang besar. Terhadap ketidaksetiaan yang menggodanya dari yang kecil-kecil. Kalau dia kuasai, dia mampu bertahan, dia konsisten, dia juga akan mampu menghadapi godaan-godaan untuk tidak setia terhadap hal-hal yang besar. Maka jangan pernah sepelekan kesetiaan meskipun itu hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, ketidaksetiaan orang Israel sudah sangat keterlaluan pada waktu itu. Maka kalau Anda buka nubuat Nabi Yesaya di bab 1 ya, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Langit dan bumi jadi saksi, bangsa-bangsa menjadi saksi betapa tidak setianya umat Allah ini. Ketidaksetiaan mereka akan mendatangkan penghukuman. Maka kalau Anda lihat itu bab 1 Yesaya ayat 21 dan seterusnya adalah hukuman atas Yerusalem. Saudara-saudara, inilah yang Anda harus sadari. Betapa besarnya kasih kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Pribadinya yang adalah setia. Meskipun umatnya tidak setia, meskipun umatnya mendua, meskipun umatnya berkhianat, meskipun umatnya selingkuh, saudara-saudara, tetapi hukuman bukan satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah. Karena apa, saudara-saudara? Langsung di Yesaya bab 2, setelah menubuatkan tentang hukuman demi hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel ini, Allah menawarkan sebuah kasih setia. Tetapi bukan otomatis begitu saja. Tidak, ya udah yang salah-salah tinggal diampuni, yang salah-salah tinggal diampuni. Ada satu elemen yang tidak pernah boleh dilupakan oleh orang Israel zaman dulu sampai kita zaman sekarang, yaitu menyesal dan bertobat dan juga memperbaiki diri. Jadi 3 ya saudara-saudara. Kalau 3 ini kehilangan, ya udah bakal begitu-begitu lagi, bakal jatuh lagi, bakal mengulang-ulang kesalahan lagi. 1, menyesal. Apakah bangsa ini menyesal atas dosa-dosanya? Kalau Anda sama anak Anda yang umurnya mungkin 10 tahun, 12 tahun, mereka misalnya main game terus, nggak pernah belajar, lalu ujiannya jelek. Lalu Anda hukumkan, kamu nyesel nggak? Kamu nyesel nggak? Kalau menyesalnya cuma di mulut saja, pasti akan terulang lagi. Wah, diampuni, terus nanti begitu berikutnya ya main game lagi, nanti ulangannya jelek lagi. Menyesal itu perlu sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Apakah cukup manusia sadar, wah dosanya besar, aku salah? Tidak. Justru yang disadari adalah betapa besarnya kasih karunia Allah pada kita. Ini, jadi kalau orang tidak pernah mengalami pengalaman kasih, susah dia untuk bertobat, saudara-saudara. Maka pertama-tama dia harus buka matanya lebar-lebar dulu. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Kesempatan yang diberikan oleh Allah itu sungguh luar biasa. Pengampunannya juga sungguh luar biasa. Kasih Allah jauh lebih besar dan alami itu. Bukan cuman, oh aku tahu kok Allah itu kasihnya luar biasa, tapi dimaknai, dimasukkan dalam hidupnya, dirasakan kasih yang seperti apa sih? Kapan Allah mengasihi aku? Dalam bentuk apa? Melalui peristiwa apa? Karena kadang-kadang saudara-saudara, kesalahan manusia adalah dia hanya memahami kasih Allah itu kalau dalam bentuk rezeki, doanya dikabulin, kesehatan yang paripurna, harta benda yang berlimpah. Orang seringkali hanya melihat dengan cara pandangnya sendiri. Padahal kasih Allah juga kadang-kadang ditunjukkan melalui masalah, problem, air mata, sakit, penyakit.
pergumulan manusia. Di situ pun Allah mau berbicara dan menunjukkan kasih-Nya. Setelah manusia menyadari kasih Allah yang begitu besar, dia bakal menyesal. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku telah menyia-nyiakan rahmat-Mu yang besar. Aku menyesal atas semua dosa-dosa dan pelanggaranku Tuhan. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan menyentuh dosa itu Tuhan. Ampuni aku orang berdosa ini. Itulah penyesalan, bukan yang drama, bukan yang sandiwara, bukan yang ala sinetron, bukan yang pura-pura atau penuh dengan kemunafikan. Maka langkah pertama ini serius saudara-saudara. Jangan dianggap remeh. Tuhan kan maha baik, ntar juga diampunin. Yaitu yang membuat Anda bakal jatuh lagi dalam dosa, sehingga pertobatan Anda akan menjadi sia-sia. Anda cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga dengan pertobatan Anda kalau penyesalan Anda tidak sungguh-sungguh. Dan parahnya bukan sekedar buang-buang waktu, tapi Anda melepaskan rahmat karunia, berkat yang sungguh besar yang disediakan Tuhan pada kita. Dan parahnya adalah membuat hidup kita, kesakitan kita, borok-borok hidup kita semakin parah. Sampai-sampai nanti kita sendiri tidak berdaya untuk mengobatinya. Hati-hati saudara-saudara. Maka penyesalan itu menjadi penting. Lalu setelah penyesalan baru langkah yang kedua, yaitu pertobatan. Pertobatan apa sih Romo? Apakah cuma cukup saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian? Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Apakah cukup seperti itu? Ternyata kan tidak. Anda dan saya pasti tahu persis bertobat itu artinya apa. Memulihkan relasi dengan Tuhan, menyambung kembali ikatan yang terputus dan rusak. Nah, seringkali manusia ikatannya aja belum betul-betul disambung, udah diputus lagi, udah dirusak lagi, udah dihancurkan lagi. Maka menjadi semakin sulit nanti nyambungnya. Saudara-saudara, semakin berat dosa-dosa yang kita lakukan, semakin kita akan mencari kebingungan dalam mencari bagaimana cara nyambungnya. Karena diri kita sendiri aja sudah langsung, nggak mungkin lah Tuhan ngampunin dosaku. Aku nggak bakal lah berubah, aku nggak bakal lah bertobat, aku udah malu sama Tuhan. Orang-orang juga pasti akan ngetawain aku kalau aku bertobat. Semakin besar, semakin berat dosa-dosa kita, semakin butuh usaha. Maka dari itu saudara-saudara, usahanya apa dalam pertobatan? Pertobatan dalam bahasa Ibrani adalah suf, berbalik kepada Allah. Kita yang memalingkan muka dari Allah, dari wajah Allah, dari pancaran sinar Allah, kita pandang wajahnya. Karena apa? Karena kasih-Nya lagi. Kalau kita cuma berbalik dengan usaha kita, kita pasti nggak mampu, kita pasti hancur. Tapi sadar, pengalaman kasih yang kita terima membuat kita mampu berbalik, memandang lagi wajah Allah. Itulah pertobatan. Kalau berbalik tapi jaraknya masih jauh-jauhan, ya gimana? Mendekat, itulah pertobatan. Semakin mengenal, hidup doanya diperbaiki, hidup kasihnya diperbaiki, mulutnya ditata lagi, indera-inderanya, sikapnya, pikirannya, hatinya, pergaulannya, cara hidupnya juga diperbaiki juga. Mendekat pada kasih Allah dengan kesungguhan. Maka dalam titik ini munafik, sikap yang munafik, kepura-puraan udah nggak main, udah nggak punya tempat di sini. Betul-betul aku memang mau baca firman Tuhan bukan karena aku sok suci kok, bukan karena aku bisa dipuji-puji sama pasanganku kok, bukan dengan maksud yang lain, tapi karena aku mau mengenal Tuhan. Aku mau bersatu dengannya, aku mau hidup di dalamnya, hidup baru bersama Tuhan. Nah, setelah ini sudah melekat saudara-saudara, ada langkah yang ketiga. Karena kalau kita sudah menyesal, kita sudah bertobat, tapi kita masih hidup dengan cara kita yang lama, ya podo wae sami mawon. Sama aja. Bahkan ingat ya, kalau setan itu udah keluar dari diri kita, dan diri kita nggak siap, nggak nyiapin, nggak mengisi dengan kuasa Tuhan, dia akan balik lagi 7 kali lebih jahat lagi. Hati-hati di situ. Maka penting nih memperbaiki diri.
Coba pinter-pinterlah introspeksi diri. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dulu aku sampai jatuh dalam dosa. Jadi tahu nih cara mainnya si jahat bagaimana. Jadi tahu nih cara menangkalnya bagaimana. Kalau aku gaulnya udah begini-begini pasti jatuh lagi nih. Udah tarik diri. Kalau aku mulai sentuh-sentuh, colek-colek lagi nih, bakal jatuh lagi nih. Tarik diri. Terutama misalnya ya soal pergaulan, perselingkuhan, obat-obatan, segala macam-macamnya itu mulanya tuh dari yang kecil-kecil. Kita jadi tahu. Setelah tahu, bersatu dengan Tuhan, baca firman-Nya, kita dituntun, oh ya kalau aku begini aku jatuh lagi nih. Kalau aku begini aku jadi kuat nih. Lakukan itu yang membuat diri kita kebal, bisa menahan, menangkis godaan si jahat. Pertebal terus, karena si jahat senjatanya selalu lebih runcing daripada sebelumnya. Cakep nggak istilah itu? Betul Romo, si jahat itu senjatanya makin lama makin runcing. Karena dia tahu kita udah tahu cara kerjanya, kita udah tahu cara ngelesnya, kita udah tahu cara menangkisnya. Makin lama itu panahnya itu makin runcing. Kalau kita tidak mempertebal tameng kita, tidak mempertebal, memperbaiki perlindungan kita, ya nembus lagi. Nah, dalam hal inilah saudara-saudara, Yesaya bab 4 Anda bisa melihat Yerusalem disucikan dan dilindungi. Ini dia saudara-saudara, kalau pertobatan terjadi, kalau umat ini memperbaiki dirinya, kalau umat ini telah menyesal akan segala dosa-dosanya, apa yang diberikan Tuhan bagi umatnya yang sungguh-sungguh mengusahakan hidupnya dalam pertobatan. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Permai itu indah, hijau royo-royo, permai, subur makmur, tunas, benih, saudara-saudara. Jangan-jangan benih-benih kebaikan, benih-benih kejujuran, benih-benih kesetiaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita tergerus habis, saudara-saudara. Belum tumbuh udah dipangkas, belum tumbuh udah dirusak oleh hama-hama yang menghancurkan. Maka menyesal, bertobat, memperbaiki diri. Apa yang terjadi? Tunas itu akan bertumbuh, akan permai, dan kemuliaan Tuhan akan sungguh-sungguh terjadi. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang yang terluput. Jadi saudara-saudara, benih ini akan mendatangkan berkat, kemuliaan bagi hidup kita. Hasilnya bisa dinikmati dalam bentuk apapun. Rezeki, kesehatan, kedamaian keluarga, relasi dengan Tuhan, relasi dalam sesama, pelayanan. Bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Ya, ini setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan putri Sion, menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi saudara-saudara, hidup kudus sih, hidup kudus. Berbalik, jadi manusia baru. Tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan kepahitan kita, tinggalkan itu semua yang buat kita tahulah hidup kita jadi blangsak kayak begini. Karena apa? Kita sendiri yang paling tahu, bukan? Keluarga carut marut gara-gara apa? Anda yang paling tahu. Tinggalkan cara hidup yang lama, saudara-saudara. Hadirkan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Karena kalau cuma kasih yang pura-pura, itu tameng kita setipis tisu. Ditembak sama si jahat, langsung nembus, bahkan tembusannya langsung nggak kira-kira melukai lebih dalam lagi. Maka usahakanlah kekudusan itu dalam hidup. Anda pasti tahu kekudusan itu bagaimana caranya. Jangan mengikuti cara hidup orang lain yang rusak. Anda tahulah pergaulan yang begitu bakal membawa Anda jadi apa. Ya jangan diikutin. Anda tahulah itu rumah tangga kalau begini begitu bakal bagaimana hancurnya. Anda tahu, jangan diikutin. Ya parahnya dari kita adalah kita udah tahu nih. Ya kita coba-coba dikit-dikit Romo, ntar juga nggak ketahuan. Kalau dosa mah nggak ketahuan nggak apa-apa Romo. Manusia nggak tahu, Tuhan yang tahu saudara-saudara. Maka kesetiaan, kejujuran, pengorbanan. Coba tingkatkan lagi kasih. Bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran aku telah dikasihi, maka sekarang aku akan memancarkan kasih bagi keluargaku.
Pertobatanku ini pasti akan mendatangkan pemulihan bagi keluargaku. Kalau satu orang bertobat dalam rumah, pemulihan terjadi. Apalagi 2, 3, 4, apalagi semuanya. Bisa lebih cepat, bisa lebih pulih. Betul nggak? Betul banget Romo. Ini kok ayat ini belum pernah saya baca ya Romo ya. Yesaya bab 4 ayat 2 tadi. Dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang, dan segumpal asap serta sinar api yang bernyala-nyala pada waktu malam. Ini mengingatkan kita kembali kepada perjalanan orang Israel di padang gurun. Ketika malam Tuhan mengirimkan tiang api, ketika siang Tuhan mengirimkan tiang awan, bukan, supaya bangsa ini bisa berjalan menuju tanah terjanji. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Kalau malam kita tidak kegelapan, kita tidak kedinginan. Kalau siang kita tidak kepanasan. Itulah rumah kita sebetulnya. Di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung. Nah, ini dia rumah kita itu. Pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Maka hadirkan kemuliaan Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Jangan cuma dindingnya yang bagus, 2 lantai, 3 lantai, ada liftnya, parkiran mobilnya ada 5, pintunya ada kayu jati, ada kolam renangnya. Ya boleh-boleh saja sih, tapi kemuliaan Tuhan lebih daripada itu. Rumah yang sederhana pun, kalau setiap anggotanya bisa menghadirkan kekudusan, kemuliaan Tuhan akan terjadi. Saudara-saudara, jadikan rumah kita berkat, aman, tentram, nyaman, makmur, merasakan damai, mengalami diampuni, bisa ngobrol satu sana sini, bisa saling merangkul, bisa saling menghadirkan berkat, yang sakit ditemani sampai sembuh, yang jatuh diangkat kembali, saling menerima, saling membantu satu sama lain di dalam keluarga. Itu keluarga menghadirkan kerajaan Allah meskipun baru hidup di tengah dunia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Semoga rumah kita menjadi rumah doa, rumah kita, rumah yang aman, rumah kita, rumah di mana kita mengalami kehadiran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu, kiranya Engkau boleh hadir dalam rumahku mulai hari ini. Aku mengundang Engkau. Aku singkirkan segala hal yang mengganggu kehadiran-Mu. Biarlah hanya ada kasih, ada pengampunan. Ketika kami membuka diri kami, Engkau hadir, Engkau tinggal di dalamnya, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Aman pada waktu siang, aman pada waktu malam. Semua yang kami perjuangkan akan berhasil. Ya Bapa yang Maha Murah, biarlah rumah kami menjadi tempat hadiran-Mu, tahta-Mu. Berkati kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.